Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safat Huda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat dan sederhana mengenai integral, ya, mengenai integral. Oke ya, disimak dengan baik dan difahami sehingga nanti kita dapat memecahkan masalah-masalah yang sudah disediakan, ya. Lanjut ya. Nah, ini sedikit gambaran kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang nanti didapatkan oleh kalian ya. Nah, yang pertama itu kompetensi dasar ya, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh, menghadapi masalah kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Jelas ya, jadi berperilaku jujur itu juga dapat disebabkan ya dengan kita mempelajari matematika ya, karena dengan belajar matematika kita dapat mengerti dan paham ya terkait penjumlahan, pengurangan ya, perkalian begitu ya. Nah, tentu untuk menghitung dalam kehidupan sehari-hari untuk keuangan begitu ya dan sebagainya. Nah, tangguh dalam menghadapi masalah jelas ya, di matematika itu levelnya itu tingkatnya di kognitif ya, di kognitif itu nanti dia sampai di aplikasi analisis ya. Jadi kalau kita sudah bisa mampu dan mengerjakan soal-soal matematika, terutama misalkan di pokok bahasan ini adalah integral, maka sebenarnya kita sudah bisa dikatakan di level C3 itu sudah selesai begitu ya. Nah, nanti selanjutnya ada kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Nah, ya, kritis ini berpikir kritis juga salah satunya dipicu dengan kita terus belajar matematika. Ketika kita terus belajar ya dengan C1 C2 ya. Ya, C1 C2 itu kan C1 kan terkait dengan pengetahuan, C2 itu pemahaman ya, dipahamkan. Nah, untuk C3 itu adalah aplikasi. Nah, berpikir kritis ini merupakan kemampuan abad 21 yang harus sekarang kita pahami, kita ketahui sehingga nanti ini menjadi sebuah potensial atau potensi yang kalian miliki dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di sekolah ya, lalu nanti di masyarakat begitu ya. Lebih lagi nanti bernegara ya. Nah, tentu kalian di sini fokusnya adalah terkait dengan belajar matematika. Nah, selanjutnya itu menurunkan aturan dan sifat integral tak tentu dari aturan dan sifat turunan fungsi. Nah, ya jadi memang sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai turunan ya. Belajar mengenai turunan sehingga di integral ini sebenarnya ada anti turunan begitu ya. Integral ini adalah anti turunan. Sehingga sebenarnya memang antara integral dan turunan itu saling berkaitan. Itulah kenapa turunan itu babnya didahulukan sebelum integral. Karena nanti itu sangat amat berkaitan ya. Nanti kita jelaskan. Nah, di pengalaman belajar nanti kalian akan menemukan konsep integral melalui pemecahan masalah otentik ya. Jadi nanti ada permasalahan-permasalahan atau nanti saya Bapak berikan contoh mengenai masalah otentik dalam kehidupan sehari-hari dalam penyelesaian yang digunakan dengan menggunakan integral. Lalu nanti ada berpikir tingkat tinggi ya, berpikir kritis, kreatif dalam menyelidiki dan mengaplikasikan konsep integral dalam memecahkan masalah otentik. Jelas sekali ya. Kalau kita sungguh-sungguh belajar matematika itu nanti sebenarnya tingkat kritis dan tingkat daya kreatif kita berkembang gitu ya, karena memang menuntut di matematika itu menuntut kognisinya itu tinggi begitu ya. Karena memang kognisi itu atau kognitivisme itu sangat penting bagi proses perkembangan otak ya, seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang seni gitu ya, sosial itu juga penting gitu ya, seperti itu. Tapi itu berjalan linear simultan lah ya. Oke, nah ini ada peta konsep yang nanti kita akan kita akan pelajari begitu di dalam
rangka pembelajaran integral ya, pembelajaran integral. Konsepnya nanti ada masalah otentik ya, masalahnya terkait dengan integral. Tadi nanti saya akan jelaskan begitu ya, aplikasi integral secara sederhana di masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Lalu ada integral tak tentu nanti dan integral tentu. Nah, sebenarnya antara integral tak tentu dan integral tentu itu bedanya kalau di integral tentu itu nanti kita akan ada batas atas batas bawah ya, karena di integral tentu itu kita akan menghitung selisih luas pertama dengan luas kedua gitu ya. Lalu nanti selanjutnya setelah integral tak tentu nanti kita ada fungsi aljabar, lalu nanti ada penerapannya seperti apa ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan nih nanti ya. Di turunan kita sebagai belajar turunan, dan di integral kita akan mengaitkan ya dua bab ini karena sangat amat berkaitan. Nah, terkait dengan integral tak tentu dan tentu, kalau misalnya integral tak tentu ini kan posisinya lanjutan ya. Jadi nanti fungsi x-nya itu dimasukkan ke dalam integral tak tentu. Jadi setelah kita mengintegralkan gitu suatu fungsi, nah nanti batas atas dan batas bawahnya ya integral tak tentu itu dimasukkan ke dalam x yang sudah kita integralkan gitu ya. Jadi kalau di integral tentu dua kali kerja ya. Yang pertama kita harus menentukan dulu integralnya seperti apa. Lalu setelah mendapatkan integralnya seperti apa, tinggal dimasukkan x-nya. Jadi x dari batas atas dan batas bawah dari integral tentu itu dimasukkan. Ya, seperti itu. Itu gambaran peta konsep ya awal, biar kalian nggak gamang, nggak bingung. Kita ngomongin apa sih? Kita belajar apa sih ya? Seperti itu ya. Itu. Nah, ini integral ya, ini ada beberapa ilmuwan Yunani dan ilmuwan Muslim ya yang mengembangkan mengenai integral. Ada Archimedes ya di 287 sampai 212 sebelum Masehi, merupakan bapak matematika juga ya Archimedes, yang memang secara keilmuan merupakan yang mendasari atau dasar dari proses matematika gitu ya. Dan di integral juga merupakan bagian dari aljabar ya. Lalu selanjutnya ada Isaac Newton, ada Gottfried Leibniz ya. Nanti juga ada Riemann gitu ya. Di abad ke-17 ya. Jadi dia muncul di abad ke-17. Nah, Leibniz ini yang mengembangkan teori yang sudah diciptakan oleh Archimedes. Nah, selanjutnya di Muslim ini ada Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini ada 780 sampai 850 Masehi, dan di Khawarizmi ini berkembang integral ya, berkembangnya matematika itu sangat signifikan ya. Momentum perkembangannya itu signifikan karena bedanya ya perkembangan di masa Archimedes dan Isaac Newton ya, pada dasarnya gitu awalnya kalau Archimedes dan Isaac Newton itu dia mempelajarinya matematika murni. Jadi masa Yunani itu masih belum mengenal angka ya, jadi belum ada simbol angka. Nah, di Al-Khawarizmi itu prosesnya berbeda. Jadi sudah ditemukan angka 0 oleh Al-Khawarizmi, 1 sampai 9 itu. Nah, disitulah sebuah matematika yang sampai sekarang perkembangannya kita bisa belajar matematika dengan mudah ya, dengan angka-angka, dengan simbol-simbol yang sederhana itu. Coba kalian bayangkan saja kalau misalkan sederhananya kan kalau simbol Yunani kan 10 itu X ya. Kalau misalkan 20 berarti kan 2X, terus 30 3X, X gitu ya. Jadi kalau dengan penggunaan penerapan materi Al-Khawarizmi itu 30 dengan hanya 3 dan 0 selesai ya, lebih sederhana. Nah, itu sedikit perbedaan perkembangan matematika dan integral khususnya seperti itu.
Sebenarnya kita harus juga bangga nih, kita sebagai muslim ya, warga negara di Indonesia yang juga sebenarnya kita memberikan kontribusi besar nih bagi bangsa negara ya secara global pun. Jadi ya kita harus semangat lah ya, karena ada bagian dari kita yang berkontribusi gitu ya, seperti itu untuk gambaran awal. Dan kalian yang ingin pun menjadi ahli matematika ya, sekarang banyak sekali ya, bahkan orang-orang Indonesia sudah berkontribusi atau bisa memecahkan rumus-rumus ya secara baik dan diakui oleh secara global gitu ya, seperti itu ya. Ya, jadi tetap semangat, jangan males-malesan. Lanjut ya, itu untuk wawasan ya. Ini ada rumus dasar dan sifat integral tak tentu ya. Nah, ini ada syaratnya. Jadi n bilangan rasional ini kan n tidak sama dengan min 1, maka misalkan k bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya. Nah, yang pertama adalah ini ya, n bilangan rasional dan n tidak sama dengan min 1 ya, maka rumus integralnya seperti ini. X ini dibaca integral ya, ini notasi ya, notasi x itu nanti bilangannya gitu. N ini adalah sebuah pangkat yang sebenarnya ini hasil dari proses turunan ya, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Ini nanti rumusnya kalau ada integral x pangkat n dx ya sama dengan 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Ya, c ini sebuah konstanta. Nanti juga dijelaskan di slide selanjutnya kenapa harus ada c ya. C ini sebuah konstanta yang sembarang, yang sebenarnya C ini tidak mempengaruhi hasil dari proses pengintegralan gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada AXN ya, A juga sebagai konstanta, jadi di depan kalau misalkan ada 2x, 3x, nah itu 2 itu merupakan konstanta ya. X adalah nanti fungsi yang akan diturunkan, dan itu adalah sebuah rumus ya yang nanti itu digunakan untuk mengintegralkan ya, dx a n plus 1, a nya ya, ini a nya sebagai tadi konstanta realnya, lalu x n plus 1 sama x plus 1 dan plus c. Bedanya tadi kalau di rumus pertama itu tidak ada konstanta awal, yang kedua itu ada konstanta awal ya, seperti itu. Nah, untuk yang kalau kita ada dua ya, fx dengan gx, maka ini dx x plus c, yang kedua adalah k dx, ini ada kx plus c, lalu nanti ada ini integral xn dx, nah xn plus 1 n plus 1 plus c ya. Terus kalau misalnya ada konstanta kf dx, k integral fx dx ya. Lalu kalau kita ada integral, ada dua nih, integral dari fx plus gx dx, maka ini ada integral fx dx plus dipisah jadi ya, kalau yang di kelima ini. Jadi yang kelima ini dipisah, integralnya dijadikan 2, integral gx dx pun sama. 5 dan 6 ini hanya beda plus minus saja ya. Kalau di kelima itu adalah plus ya, yang di sifat yang keenam itu adalah di minus. Jadi ketika ada fungsi, dua fungsi ya, maka fx gx-nya fx kan gx ya, seperti itu. Nah, ini oke. Nah, ini pola hubungannya nih antara turunan dan anti turunan y ax plus n. Ini menggunakan rumus yang kedua ya, x plus n itu nanti ada a per n plus 1 dengan x n plus 1 tadi ya, plus c. Nah, itulah kenapa tadi saya mengatakan bahwa turunan dengan anti turunan atau integral itu berkaitan. Itulah kenapa di turunan itu didahulukan. Nah, kita lihat ya. Kita sudah mempelajari turunannya. Turunan fungsi itu ada 1. 1 itu adalah nanti hasilnya integralnya x ya, karena dia min 1 ya kalau di turunan. Nah, ini polanya ini 1x pangkat 0, 1 plus 1, 1x, 1 per 0 plus 1, jadi x 0 plus 1. Nah, ini
Nah, ini turunannya adalah 2x, integralnya adalah x kuadrat. Jadi kalau misalkan ada fungsi lagi 2x ya. 2x diturunkan jadi 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan 2x kuadrat ini, misalkan 2x kuadrat berarti kan kuadratnya turunnya. Jadi 4x kalau turun ya, kalau turun. Nah, ini untuk mengingat saja kalian agar bisa langsung nyambung ke integralnya ya. Nah, lalu selanjutnya untuk aturan fungsi antiturunan ya x kuadrat ya. Jadi dia naik ya. Nah, ini polanya pola untuk turunannya. Jadi ketika dia turun-turun kan posisinya kalau turun ya posisinya itu dia di -1. Kalau di integral anti turunan ya dia +1 ya. 2x 2/2 ya. X pangkat 2 2 2 plus 1 x. Nah, jadi x pangkat 2. Loh, kok itu Pak ada apa namanya yang 2x ini nih, yang 2x ini kok tiba-tiba di situ apa namanya ya, x-nya ada pangkat 1 gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang bagus ya, karena x ini kalau misalkan di sini tidak ada apa namanya pangkat atau bahasanya n ya, apa namanya untuk n bilangan gitu ya untuk pemangkatannya. Nah, maka di sini otomatis 1 ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 2x pangkat 2 maka n-nya 2. Jadi ingat saja ya. Dan itu akan mempengaruhi nilai dari integralnya gitu ya. Nah, ini ada 2x ini merupakan 2x1, lalu ini 2/2 x pangkat 2 ya. Loh, kok itu 2 ini dari mana? 2 ini adalah tadi 1 pangkat ininya 1 dengan 1 plus 1 ya. Ini lihat polanya di sini ya. Ini hasilnya. 1 plus 1. Ingat di slide sebelumnya itu ada seper n plus 1 x n plus 1 ya, seperti itu ya. N-nya kan 1 nih, 1 di sini tidak ada ya 1. Tapi tetap 1 ini. Nah, 1 ditambah 1 ya, jadi 2. Nah, ini kan A ya, di sini A. Nah, A-nya itu 2. Ya, ini kan AX nih ya. AX. Nah, ini kan 2. Nah, 2 jadi 2/2. 2-nya dari mana? 2-nya itu adalah dari A per n plus 1 ya. Jadi 1/1 ya. N-nya kan 1 ditambah 1 jadi 1 tambah 1. Nah, 2. Ini polanya ya. Untuk memudahkan. Nah, selanjutnya 2 nih. Nah, 2 ini adalah konstantanya 2, jadi 2/2 x 1 plus 1 x 2 kan ini kan. Nah, 2 bagi 2 kan 1 ya, 1 kan 1 kali x kan x ya kan. Jadi ini polanya ya, ini polanya. Jadi anti turunannya adalah x kuadrat ya. 2/2 kan 1 kali x kan x. 1 tambah 1 2 jadilah x 2, x pangkat 2 x kuadrat ya. Seperti itu. Ini juga sama yang 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat ini turunan fungsinya. Nah, ini anti turunannya, integralnya ya. Kita lihat juga kalau misalkan kita melihat dengan baik ya, bahwa lihat polanya ya. Ini 3x1 ya, 3x1. Nah, ini 3 ini. Nah, kita ngeliat ini dulu ya. Yang pertama ini dulu karena ini nanti adalah sebuah polanya ya. Nah, kita lihat polanya dulu. 3 kan ini A ya. Nih, A. AX nih, A3. Kan ini kita menggunakan rumus A per N plus 1 X N plus 1. 3 ini adalah konstanta awal ini ya. Lalu 2-nya ini adalah dari N ini 2 ya. Perhatikan N2. Lalu plus 1-nya adalah rumus. Jadi 3 2 plus 1. Nah, pun sama di sini. Untuk 2 ini adalah pangkat 2-nya plus 1 N-nya ya. Jadi plus 1 X pangkat 2 plus 1 ya. Jadi maka dapat ditentukan bahwa integralnya adalah X pangkat 3. Nah, ini ya X pangkat 3. Jadi 3/3 kan
1 ya, 1 dikali X kan 1X, maaf, X begitu ya. Lalu 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi nanti turunannya adalah X pangkat 3. Ini menjadi hal yang penting yang harus kita pahami, karena nanti untuk soal-soal selanjutnya kan nanti ada akar ya, lalu ada seper X ya, X negatif, dan kita akan mengaplikasikan rumus-rumusnya ya, seperti sederhananya ya. Nah, nanti kalau misalkan masih belum paham ya, silakan diputar kembali begitu, diulang-ulang. Nanti kalau misalkan masih belum paham juga ya, nanti bisa diskusi ya, silakan. Selanjutnya ya. Nah, ini ada contoh, ada contoh. Nah, kalau ini contohnya dari mulai turunan ya, lalu fx, lalu nanti ada anti turunan fx plus c ya, fx plus c. Nah, ini turunannya ya. Ini ada fx seperempat x pangkat 4 adalah, nah ini kalau ini mencari turunannya ya, mencari turunannya. Nah, mencari turunannya ya. Jadi f seperempat x pangkat 4 adalah f aksen x, fx ya, y aksen dx. Nah, ini seperempat x kan 4 kan, ini kan kenapa jadi x pangkat 3? 4 ini kan kalau keturunan kan masuk ya sini. Nah, 4 kali 1 4 ya. Sedangkan kalau di turunan itu n-nya min 1. N ini 4 ini ya, 4 ini itu diambil 1 ya, diambil 1 karena udah turun ke sini. Ya, jadi 4 per 4 kan 1. Nah, di sini kan 4 tadinya, karena turun 1 4-nya, maka dia jadi pangkat 3 x pangkat 3. Seperempat 4 per 4 kan 1 kali x kan x ya. Sisa tadi berapa pangkatnya? 3 kan ya. Nah, jadi x pangkat 3 itu tuh turunan. Ini untuk mengingat ya, untuk mengingat agar kalian tidak lupa lagi. Nah, ini juga nanti terkait dengan konstanta nih, terkait dengan konstanta. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang berikutnya, ada seperempat x pangkat 4 plus 4 ya. Nah, adalah f aksen x, fx ya, y aksen d dx seperempat x pangkat 4 plus 4 sama dengan x pangkat 3 juga ya. Nah, inilah. Nah, karena dia turunan, setiap turunan yang tidak ada variabel x, tidak ada variabel x atau hanya murni angka begitu ya, itu dia ketika diturunkan berapapun hasilnya adalah 0. Jadi mau misalkan turunkan 253 ya 0 gitu, turunkan 5.000 0, turunkan 5.400 ya 0, turunkan 1.000.000 ya 0 gitu. Nah, jadi kalau kalian bingung, setiap kalau misalnya tidak ada variabel x-nya, ketika diturunkan angka saja berarti dia 0 gitu ya, paham ya? Nah, itu untuk memudahkannya. Kita lihat ya. Lalu yang ketiga, yang C juga sama nih, seperempat x pangkat 4 min 8 ya. Nah, ini posisinya sama. Seperempat x pangkat 4 min 8 itu hasilnya x pangkat 3. Sama ya. Nah, karena tadi di dalam anti turunan ini 4 min 8 kan sebenarnya ini kan kalau tidak ada kan sebenarnya plus 0 ya, plus 0 gitu ya. Nah, itu semuanya adalah konstanta tuh, c konstanta. Jadi mau plus mau negatif, ketika dia ada angka tambah 4 min 8 itu adalah konstanta ya, konstanta untuk memudahkan. Nah, itulah kenapa, lihat alasannya. Kenapa seperempat x pangkat 4, seperempat x pangkat 4 plus 4, seperempat x pangkat 4 min 8, itu hasilnya adalah x pangkat 3. Ya, x pangkat 3. Nah, kan sama kan hasilnya. Karena 4 min 8, lalu misalkan di sini kalau kita tulis sebenarnya seperempat x pangkat 4 plus 0 begitu, itu tidak ada nilainya gitu ya. Konstantanya sembarang, tapi tidak bernilai dia setelah diturunkan. Nah, itulah disitulah kenapa di sini harus ada c. C itu adalah konstanta ya, seperti itu ya. Jelas ya? Oke ya, bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh
integral ya, ada contoh integral. Ini menggunakan yang rumus yang kedua ya, yang AX pangkat N. AX pangkat N, jadi nanti rumusnya A per N plus 1, ya kan? Lalu X N plus 1, ya. Jadi diingat ya, jadi itu menjadi rumus dasar kalau misalkan ada bilangan berpangkat. Jadi AX pangkat N, A per N plus 1, ya. Lalu nanti X dipangkatkan N plus 1. N-nya itu adalah pangkatnya ya. N-nya itu adalah pangkat. Jadi kalau misalkan di sini integral 4X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 dx ya. Ini 3 ini adalah N. 2 ini adalah N. Itu harus dipahami dan harus diketahui ya. Harus dimengerti. Ya, seperti itu. Oke ya, mengerti ya. Diingat-ingat lagi ya. Ini apa rumusnya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kita jawab ya. Contoh soalnya. Ini 4x integral 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 dx. Nah, jadi hasilnya 4 3 plus 1 x 3 plus 1 plus 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c ya. Nah, 3 ini kan n-nya nih, ini kan n, ini kan ax pangkat n ya, rumus ax pangkat n. Nah, 3 ini adalah n-nya, plus 1 adalah rumusnya, ax kan ini konstanta a ya kan, 4-nya konstanta a-nya, 4 3 plus 1. 3-nya adalah n, plus 1-nya adalah rumusnya ya. Ini n plus 1 ya. Lalu sama juga x 3 plus 1. Ini adalah rumusnya ya. 3 plus 1 3-nya n-nya, lalu plus 1 adalah tambahan dari rumus x 3 plus 1. Gitu pun sama yang di 2. 2 kan konstantanya ax pangkat n ya. Nah, ini 2 plus 1 x 2 plus 1. Diingat ya, 2 ini, 2 ya yang di bawah ini adalah pangkat n ini. Ya, n. 2 ini adalah n-nya, 2 plus 1 n plus 1. 2 adalah konstantanya, yaitu ini menggunakan rumus a per n plus 1. Lalu x n plus 1. N-nya 2 ya, plus 1 plus c. Sama ya. Nah, sehingga didapatkanlah 4 per 4 nih. 4 per 4. 4 per 4 kan 1 ya. 4 per 4 didapatkan 4 per 4 x pangkat 4. Lalu ini sama didapatkan 2 per 3 x pangkat 3 plus c ya. Lalu di sini sama nih. Di 4 per 4 jadikan 1 kali x pangkat 4 x pangkat 4 plus 2 per 3 x pangkat 3. Karena ini kan 2 per 3 tidak bisa dibagi habis gitu ya. Maka 2 per 3 x pangkat 3 plus c, begitu ya. Sederhana ya, mudah, simple ya. Jadi diingat saja untuk yang bentuk AXN ya, AX pangkat N itu, maka A per N plus 1 rumusnya X plus N plus 1 ya. Seperti itu. Nah, ini sama, kalau ini satu nih, satu saja. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan dua nih, fx dengan gx tadi ya gitu. Nah, ini kita coba lagi ya, menggunakan 4x pangkat 3 dx, integral 4x pangkat 3 dx. Nah, ini 4x pangkat 3 ya, dx. Nah, ini seperti tadi, n-nya ini ada n-nya adalah 3 nih di atas kan ya. 4-nya adalah variabel a, konstanta a-nya, 3 plus 1. 1 dari mana? Dari rumus n plus 1, n-nya 3, satunya dari rumus 3 plus 1, tambahan dari rumus a x pangkat 3. X pangkat 3 plus 1 plus c. Jadi 4 per 4 kan 1 ya. Ya, 4 per 4 kan 1. Jadi x pangkat 4. X pangkat 4 ya. Sebenarnya ini pecahan dari ini ya. Secara sederhana seperti itu ya. Oke, satu lagi ya. Ini contoh selanjutnya.
ini ada X pangkat di bawah ya, integralkan atau anti turunan ya dari 1 per X pangkat 2 dx ya, kita jawab. Nah, ini ada integral 1 per X pangkat 2 dx ya, pangkat X min 2. Nah, ini kenapa jadi min 2 ya, jadi min 2, ini X pangkat 2 nya naik ke atas ya, naik ke atas menjadi X min 2 gitu ya. Tadinya positif ya, karena dia naik jadi ini negatif. Begitupun sama ketika nanti di sininya negatif ya, ketika naik dia jadi positif. Betul, pintar ya, sudah paham ya. Nah, maka dilanjutkan lah ya, karena di sini satu ini di sini ada nih, satu ini tidak ditulis sebenarnya 1x begitu ya, difahami ya, 1x nih. Jadi kalau misalkan X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4 ya, bukan berarti di situ tidak angka, tapi ada 1 gitu ya. Variabel A-nya 1. Diingat ya gitu. Variabel di depannya itu 1, sehingga didapatkan nih 1 min 2 plus 1. 1 min 2 plus 1 sehingga X min 2 plus 1. Nah, ini min 2-nya adalah N ya. Diingat ya. Harus selalu ingat nih, harus selalu ingat ya. Plus 1. Plus 1-nya adalah dari rumus ya. Jadi ini rumus yang kedua, yaitu AX pangkat N ya. AX pangkat N, A per N plus 1 X gitu ya. N plus 1. Di sini N-nya adalah min 2 ya. Jadi kita dapatkanlah di sini kan nanti 1 min 1. 1 min 1 kan positif dibagi negatif kan hasilnya negatif ya. Ini kan jadi min 2 plus 1 kan jadi hasilnya kan min 1 kan negatif. Lalu ini min 2 dengan plus 1 kan min 1 ya, karena ini kalau kita sederhana pemahaman sederhananya, punya utang 2 dibayar 1. Jadi utangnya tinggal 1 gitu ya, secara sederhana seperti itu. Nah, jadi di sini min X min 1 ya. Min 1 dari mana? Min 2 plus 1. Jadi tadi konsep sederhana sekali ya, punya utang 2 dibayar 1. Jadi utangnya tinggal 1. Itu konsep sangat amat sederhana ya. Tidak usah pusing-pusing kalau misalnya ada operasi penjumlahan, operasi perkalian, dan operasi pembagian, karena memang biasanya banyak yang terkecoh di operasi-operasi itu ya. Nah, ini selanjutnya jadi didapatkanlah X min X min pangkat min 1 ini kita jadikan pecahan ya, kita jadikan pecahan, maka min X ini ya, min kan tetap X pangkat min 1 kan seper X ya, seper X, karena ini kita buat menjadi pecahan. Diingat ya, mudah, simple, sederhana ya. Jadi nanti tinggal kalian pahami, kalian coba aplikasikan ya. Biasanya kalau masih belum paham juga, kita harus banyak latihan, drill ya, latihan dengan metode drill, itu lama-lama nanti insya Allah akan paham. Dan yang rumus dasarnya jangan lupa tuh yang AX plus AX pangkat N. Jadi A per N plus 1 X pangkat N plus 1 ya, itu ya, jangan lupa. Ini ada latihan soal ya, silakan dicoba ya. Tentukan nanti turunan dari fx 2x, fx 3x, fx 4x, fx 4x ya. Lalu ada fx 6x, fx 7x, lalu fx 8x, fx 9x. Nah, lalu ada tentukan nanti turunan tadi ya dari fungsi fx berikut, 2x kuadrat, 2x pangkat 3, 3x kuadrat, 3x pangkat 3, 4x kuadrat, 4x pangkat 3 dengan a dan ax pangkat n. Nah, itu ya secara sederhana, secara simpel pembahasan dari integral tertentu. Sederhana saja, tidak usah panjang-panjang, tidak usah muluk-muluk, tapi kita mengerti dan paham ya, tadi mengenai bagaimana aplikasi proses integral ya, itu secara sederhana.
kita bisa gunakan di dalam untuk misalkan menghitung total semua dari biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ketika membuat suatu barang gitu ya, seperti itu bisa gitu ya. Nah, ini ada latihannya, silakan dicoba, silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar ya, teruskan latihan-latihannya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.